Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melakukan demonstrasi kontekstual mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Kita ketahui bahwa Ki Hajar Dewantara adalah bapak pendidikan di Indonesia. Beliau yang berhasil mendirikan Taman Siswa sebagai pusat pendidikan bagi rakyat Indonesia pada waktu itu. Pemikiran-pemikiran beliau kali ini akan kita gali kembali untuk bisa kita terapkan dalam pendidikan di Indonesia. Di antara pemikiran-pemikiran beliau yaitu yang pertama bahwa dunia pendidikan itu harus menyesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Artinya kodrat alam yaitu lingkungan tempat peserta didik berada. Bisa lingkungan berupa geografis ataupun juga berupa kebudayaan, sosiokultur. Di daerah Kabupaten Grobogan, geografis alamnya berupa daerah dataran dan mayoritas penduduknya bermata pencarian sebagai petani. Hal ini harus saya angkat dalam pembelajaran supaya pembelajaran bisa berbasis kontekstual. Kemudian ada juga kodrat zaman, yaitu zaman di mana siswa itu lahir atau melaksanakan pendidikan. Pada saat ini yang sangat tepat adalah abad 21. Pembelajaran abad 21 harus saya masukkan ke dalam pembelajaran di dalam kelas supaya peserta didik dapat mengikuti perkembangan zaman yang ada saat ini. Kemudian yang kedua adalah menghamba pada siswa. Artinya bahwa sebagai seorang pengajar atau seorang guru, saya harus memenuhi kebutuhan-kebutuhan peserta didik. Sama halnya dengan orang tua yang selalu memikirkan anak-anaknya secara penuh, secara yang terbaik, bisa kesehatannya, bisa pendidikannya dan sebagainya. Begitu juga dengan saya sebagai guru, maka saya harus memenuhi kebutuhan-kebutuhan peserta didik saya. Kemudian ada budi pekerti. Budi pekerti adalah perpaduan gerak pikiran, perasaan, dan kehendak sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Semangat untuk melakukan sesuatu. Maksudnya pendidikan harus memanusiakan manusia menuju perbuatan yang baik atau karakter. Dalam hal ini, karakter yang diusung oleh Ki Hajar Dewantara dapat diimplementasikan dalam profil pelajar Pancasila. Kemudian selanjutnya ada bermain. Nah, bermain merupakan kodrat anak. Jadi, ketika anak-anak sedang bermain, sebenarnya mereka sedang melakukan pembelajaran. Saya harus memahami bahwa bermain merupakan kodrat anak. Sehingga pembelajaran yang baik adalah melalui metode bermain. Dengan begitu, secara alami tanpa ada paksaan, maka anak dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Selanjutnya ada trikon, yaitu 3 asas yang diusung oleh Ki Hajar Dewantara. Yang pertama ada kontinu. Artinya bahwa pendidikan harus dilakukan secara kontinu, terus-menerus. Karena perubahan menjadi lebih baik itu tidak bisa kita laksanakan secara singkat, maka harus kontinu. Yang kedua ada konvergen, yaitu bahwa sumber belajar bisa berasal dari mana saja, baik dari internet, dari buku, terlebih pada zaman sekarang yang teknologi sudah sangat maju sekali, maka sumber pembelajaran yang harus saya terapkan adalah dari berbagai sumber yang tidak terbatas. Yang berikutnya ada konsentris, artinya kita perlu belajar dari bangsa-bangsa lain. Akan tetapi kita tidak boleh meninggalkan bangsa kita sendiri, karakter kita sendiri. Meskipun kita belajar dengan bangsa yang lain, kita harus tetap mempertahankan yang telah kita miliki. Kemudian ada juga analogi petani. Oleh Ki Hajar Dewantara, seorang guru diibaratkan seperti petani, sedangkan siswa diibaratkan seperti tanaman. Tugas seorang petani adalah merawat, kemudian menjaga, memupuk,
dan memastikan agar tanaman itu bisa tumbuh dengan sempurna. Begitu juga dengan seorang guru. Tugas guru adalah membimbing siswa, mendampingi siswa, sesuai dengan keunikan-keunikan siswa tersebut. Guru tidak bisa merubah karakter utama, sifat utama, bawaan secara kodrat dari ilahi. Guru hanya bisa membimbing dan juga mempertebal garis-garis yang positif yang seperti saya sebutkan tadi. Gitu. Nah, dari yang saya sampaikan ini, yang saya uraikan, ini bisa saya aktualisasikan ke dalam sebuah karya yaitu puisi ciptaan saya yang berjudul Kembali. Berikut ini akan saya bacakan puisi berjudul Kembali. Kembali, karya Rubai Isboy. Bapakku, kini ku kembali padamu, meniti jalan pemikiran sejati, menuju cahaya peradaban dunia, bergerak di bawah panji filosofi. Nak, kan ku ajak kau kembali ke dasar fondasi filosofi. Gembiralah atas dirimu sendiri. Aku matahari dan air persemaianmu. Tumbuhlah atas kodrat kehidupanmu. Pak, Bu, restu dan doamu menjadi bekalku, menjaga dan merawat tunas muda, menebar benih harapan bangsa. Jangan percaya padaku, berbisiklah bila aku lelah, berdiri dan berdampingan denganku. Nak, genggam erat tanganku, akan kutunjukkan jalan kemenangan. Terima kasih. Demikian tadi puisi dari saya tentang refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang saya tuangkan dalam bentuk puisi. Demikian tadi demonstrasi kontekstual dari saya. Semoga saya selalu bisa mengikuti pembelajaran ini sehingga betul-betul bisa memahami konsep merdeka belajar yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara atau pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara, agar ke depan saya bisa menjadi guru penggerak perubahan pendidikan di Indonesia menjadi lebih baik. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.